orang nanti biar yang lainnya menyusul ya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk perkuliahan perencanaan ya hari ini ya. Perencanaan pembelajaran di mana saya juga lupa hari ini pertemuan yang keberapa. Yang jelas pertemuan kita sudah hampir selesai ya. Setelah itu baru UAS. Dan ini adalah tugas yang terakhir bagi kalian, yaitu membuat RPP. Ini adalah RPP dari mahasiswa angkatan 2017. Itu yang ini kalau tidak salah mata kuliah micro teaching ini kalau nggak salah ya. Kan mata kuliah perencanaan. Jadi nanti saya harap masing-masing mahasiswa, karena ini adalah tugas individu, jadi harus membuat satu mahasiswa satu RPP. Ya, satu RPP itu isinya adalah satu KD dan maksudnya satu KD gini. KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan ya. Jadi itu jadi satu gitu. Misalkan KD-nya di sini contohnya adalah 3.10, nanti harus digabung dengan 4.10. Jadi seperti itu. Ya, yang perlu saya jelaskan bahwa gini, RPP itu sudah mengalami perubahan ketika ada konsep Merdeka Belajar gitu ya di sekolah. Itu ada beberapa perubahan dan ini sangat banyak yang berpengaruh bagi guru ataupun sekolah gitu ya. Di mana salah satunya adalah penyederhanaan RPP gitu ya. Kalau yang dulu RPP itu isinya ada berbagai berlembar-lembar ya, berlembar-lembar. Kalau sekarang diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan guru itu membuat satu halaman gitu, RPP satu halaman. Nah, RPP satu halaman tentu ada syarat ya yang harus bisa dicantumkan di RPP tersebut gitu. Nah, syaratnya jadi RPP tersebut harus mencangkup minimal ada 3 komponen gitu ya. Ini minimal harus ada 3 komponen. Jadi yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua itu adalah kegiatan pembelajaran. Ini tolong diperhatikan, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian. Jadi satu lembar itu harus memuat minimal 3 komponen itu. Nah, kemudian boleh juga gitu ya, boleh juga ditambahkan identitas dari RPP tersebut. Nah, identitas apa saja? Misalkan nama sekolah, kemudian mata pelajarannya, kemudian kelas semesternya, materinya apa, kemudian medianya menggunakan apa, metode, kemudian strategi dan pendekatannya menggunakan apa, kemudian alokasi waktu yang digunakan itu berapa, kemudian sumber belajarnya menggunakan sumber belajar apa, gitu ya, buku. Oke, nah itu identitas. Jadi yang wajib adalah memuat 3 komponen itu, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Kemudian nanti di sini tinggal apa namanya
tinggal dituliskan atau ditandatangani oleh guru mata pelajaran dan kepala sekolah, biasanya seperti itu. Nah, itu tentang komponen gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat ketiga komponen itu gitu. Nah, yang jelas kemarin kalian sudah mengerjakan yang namanya silabus gitu ya. Itu adalah bahan ya, itu adalah bahan yang digunakan gitu, untuk membuat RPP gitu. Nah, di silabus itu ada apa gitu kan. Nah, ketika silabus itu dibuat dalam satu semester, maka nanti dalam semesternya itu harus dipecah menjadi beberapa RPP, gitu ya. Silabus itu harus dipecah menjadi beberapa RPP sesuai dengan KD yang dibahas. Gitu. Nah, misalkan dalam satu semester itu ada 6 KD pengetahuan ya, 6 KD pengetahuan. Berarti ada 6 KD keterampilan juga. Gitu. Nah, itu nanti setiap KD-nya itu harus dibuat RPP-nya, gitu ya. Nah, RPP itu bisa menjadi berapa pertemuan. Nah, itu tergantung pada alokasi waktu yang sudah dibuat. Gitu. Nah, alokasi yang sudah dibuat itu dibuat berapa kali pertemuan gitu kan. Nah, itu sesuaikan dengan data yang ada di silabus gitu. Nah, kita coba membahas apa namanya tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nanti baru kita diskusi ya setelah membahas ketiganya ini. Jadi yang pertama, misalkan di sini tujuan pembelajaran. Nah, ini kan dituliskan nanti dituliskan di belakangnya ya, di belakangnya itu kasih keterangan KD-nya KD berapa, ini untuk identitas saja. Nah, jadi KD yang kalian ambil misalkan KD 310 dan 410 gitu. Nah, ini kalian ubah menjadi satu kalimat. Contohnya seperti ini. Melalui kegiatan menganalisis data, peserta didik dapat menyajikan data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan memprediksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya untuk mengambil kesimpulan dan seterusnya sampai kehidupan sehari-hari, ini masuk ke KD 4.10. Ya. Kemudian yang depan, ini melalui kegiatan menganalisis data, ya, sampai sini sebaran data, ini masuk KD 3.10. Nah, nanti silahkan dibagi sendiri gitu ya. Caranya bagaimana itu terserah kelompok kalian. Yang jelas KD-nya harus berbeda dalam satu kelompok, nggak boleh ada yang sama gitu. Nah, kemudian baru setelah itu membuat yang namanya kegiatan pembelajaran. Kita tahu bahwa kegiatan pembelajaran itu terdiri dari tiga tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, jadi kalau di sebelum satu halaman itu biasanya dipecah-pecah menjadi kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, ketika menjadi satu halaman, ini RPP-nya bisa diringkas, gitu ya, diringkas. Nah, diringkasnya seperti apa? Ya. Nah, jadi sebenarnya kegiatan awal inti penutup itu bisa di apa namanya digabung menjadi satu. Kemudian hal-hal yang umum misalkan berdoa gitu ya. Biasanya di kegiatan awal kan itu ada berdoa. Kemudian setelah berdoa apa namanya
mengecek kehadiran gitu ya, guru mengecek kehadiran, kemudian ada apersepsi dan lain-lain gitu ya, dan motivasi dan lain-lain. Nah, itu di kegiatan awal. Nah, setelah itu baru guru menyampaikan materi yang akan dibahas gitu. Nah, detailnya menyampaikan materi itu isinya ya seperti ini kurang lebihnya. Guru menyampaikan materi, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok, guru memberikan kesempatan dan seterusnya. Nah, ini adalah alur ketika kegiatan pembelajaran yang akan direncanakan. Nah, setelah itu apa? Memberikan soal latihan dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan mengevaluasi gitu ya. Jadi kegiatan akhir, kegiatan akhir itu biasanya diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Gitu. Nah, ini adalah untuk pertemuan pertama, bisa seperti itu modelnya. Kemudian pertemuan kedua menyampaikan materi tentang apa dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dibuat boleh seperti ini, gitu ya. Ini adalah contoh yang teman kalian yang sudah dibuat ya. Kemudian poin yang ketiga itu adalah penilaian. Nah, penilaian itu dibagi menjadi tiga, gitu ya. Ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Tentu di silabus kemarin kalian sudah membuat sikap yang akan dinilai itu sikap apa, kemudian pengetahuan yang akan dinilai itu seperti apa bentuknya, bentuk atau cara menilai pengetahuan, kemudian cara untuk menilai keterampilan itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh yang bisa dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran. Misalkan sikap yang diambil di sini adalah ada sikap jujur, ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kemudian bersyukur, berdoa. Nah, ini untuk C1, ini di kegiatan berdoa ya. Kegiatan berdoa ini masuk kok C1. Apa namanya? Sikap 1 ya. Oke. Kemudian sikap 2 itu sosial, gitu ya. Nah, itu sosialnya terhadap sesama ya, terhadap sesama atau dirinya sendiri gitu. Nah, itu ada jujur, ini berarti terhadap dirinya sendiri, ini disiplin juga terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab ini terhadap dirinya sendiri, kemudian kerjasama ini terhadap temannya gitu ya, bersyukur ini juga terhadap diri sendiri. Nah, ini bisa dilakukan observasi cara menilainya. Jadi banyak sebenarnya cara untuk menilai sikap. Ada observasi, ada rubrik ya, rubrik penilaian gitu, menggunakan angket gitu dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya materinya akan saya kasihkan ya. Kemudian untuk pengetahuan itu dilakukan dengan cara memberikan tes tulis berbentuk uraian. Nah, ini eh, tes tulisnya untuk ulangan hariannya gitu ya. Untuk ulangan harian KD 310 dan 410 atau tugas gitu. Silahkan menggunakan uraian atau pilihan ganda gitu ya. Yang jelas di sini pengetahuan itu biasanya dilakukan penilaiannya dengan bentuk tes. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, keterampilan di sini ini bisa dilakukan dengan menggunakan observasi atau checklist bagaimana cara mempertahankan pendapat, menerapkan konsep, mengemas menjadikan dan runtutan menarik, dan menggunakan strategi yang sesuai gitu ya. Nah, ini bagaimana mahasiswa itu keterampilannya untuk menyelesaikan soal-soal ini ya, menyelesaikan soal-soal atau memprediksi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi ini disesuaikan dengan KD 4.10 gitu. Yang keterampilan ini harus disesuaikan gitu ya. Nah, apakah hanya satu halaman, Pak gitu?
Jadi tidak sebenarnya. Satu halaman itu minimal ya. Nah, kemudian yang lembar berikutnya apa? Lembar berikutnya itu bisa diisi ini apa namanya? Rubrik penilaiannya. Nah, kalian kan harus punya pedoman untuk menilai gitu ya. Nah, pedoman untuk menilai itu apa saja gitu. Nah, pedoman untuk menilai bisa dituliskan seperti ini. Ini sikap spiritual ya. Sikap spiritual itu misalkan pedomannya dibuat pedoman observasinya seperti ini. Peserta didik. Nah, kemudian ini tinggal dicentang aja atau tinggal diberi skor 4 atau 3 atau 2 atau 1 ini di masing-masing komponen. Komponennya ini ada yang pertama bersyukur atas karunia Allah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian melaksanakan ibadah yang diwajibkan dalam kesehariannya, memberikan salam sebelum dan sesudah presentasi. Nanti skornya berapa gitu ya. Nah, kalau antara rentang ini itu diberi kriterianya A di sini keterangannya gitu. Nah, ini untuk jadi kalau penilaian itu bukan berbasis nilai 80, 85, bukan seperti itu ya kalau sikap ya. Kalau sikap itu nanti munculnya nilainya adalah bentuk eh, huruf ya, kualitatif ya, kualitatif bukan kuantitatif. Jadi ada A, B, C, D. Nah, kalau misalkan C nanti kasih keterangan dia, dikasih keterangan C, dapat skor C gitu ya, kriterianya C. Nah, berarti ada yang kurang ya, dia kurang ketika apa gitu ya. Nah, jadi bisa dituliskan. Gitu. Kemudian sikap juga sama seperti itu. Ini indikatornya, ini sikapnya ya. Kalau jujur itu seperti apa, kalau bertanggung jawab itu seperti apa, disiplin itu seperti apa. Nah, ini kriterianya. Kriteria ini bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti di atas tadi. Atau seperti ini, gitu ya, di bawahnya. Kalau kasih kriteria. Nah, ini yang apa? Jadi satu semester itu boleh mencantumkan beberapa sikap ya. Tapi kalau hanya satu KD itu paling tidak hanya satu lah gitu untuk penilaiannya. Kalau ini memang terlalu banyak, ini bisa digunakan dalam satu semester ini nanti. Jadi bisa dilaporkan melalui nilai rapot gitu ya. Sikap apa yang dia yang menonjol, sikap apa yang dia kurang gitu. Kalau dalam satu RPP itu satu sikap aja gitu. Kalau ini terlalu banyak gitu. Jadi ini hanya contoh nggak apa-apa. Terus kemudian pengetahuan tadi tes ini ya, tes tulis ya, bentuknya adalah uraian. Jadi bentuknya seperti ini misalkan. Nah, pada kegiatan sekolah gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini masih soalnya adalah soal-soal rutin seperti biasa. Tapi kalau kalian kan sudah sekarang berbasis AKM semua ya soalnya. Nah, jadi silahkan nanti bisa dibuat dalam bentuk AKM untuk pengetahuannya, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa dibuat pedoman apa namanya penilaiannya juga skornya berapa gitu ya. Tuh, untuk pengetahuan, kemudian keterampilan seperti apa. Nah, keterampilan di sini, ini nama peserta didiknya siapa gitu ya. Kemudian ada aspek yang dinilai, itu menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat, ini tinggal dicentang, dan seterusnya. Gitu. Oke, nah ini bisa juga nanti setelah penilaian, ini dilampirkan juga LKS-nya. Nah, ini kalau pengen komplit itu ya, versi versi RPP yang lengkap, versi RPP yang lengkap itu ada ini, komponen yang pertama, komponen yang kedua itu ada rubrik penilaian gitu ya. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah LKS. Jadi itu adalah eh, apa ya RPP yang tipe komplit gitu.
Tipe komplit itu yang lengkap gitu ya. Nah, versi komplitnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau yang lain bagaimana? Maksudnya gini, sebenarnya pemerintah itu sudah membuat yang namanya ini, apa ini ya, buku RPP inspiratif. Ini maksudnya contoh-contoh RPP ketika satu halaman. Ini yang disarankan oleh pemerintah seperti ini. Nah, di sini juga banyak ya, banyak apa namanya, eh, banyak mulai dari SD sampai tingkat SMA itu ada di sini. Dan mata pelajarannya pun apa namanya, mulai dari PAUD ya, mulai dari PAUD. Jadi mata pelajarannya pun berbagai macam ya di sini. Nah, ini contohnya yang PAUD ya, biar nanti punya inspiratif ketika membuat RPP gitu. Nah, contohnya yang apa ini? PAUD apa? Ya, TKA ini ya, TK gitu. Nah, di sini ada identitas gitu. Kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan dan ada penilaian. Jadi seperti itu ya. Mengetahui guru dan kepala sekolah. Jadi silahkan RPP itu dibuat sekreatif mungkin ya. Untuk model-model itu silahkan dibuat model sendiri, bebas itu sesuai dengan kreativitas kalian. Cuman jangan sampai mengurangi ketiga komponen yang apa namanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kalau SD ya. Kalau SD itu dibuat seperti ini misalkan. RPP tujuannya, kemudian langkah kegiatan, ada refleksi, ada penilaian. Nah, penilaiannya dibagi ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sama aja dengan yang dicontohkan tadi ya, yang sudah dibuat oleh tingkat kalian. Gitu. Nah, ini yang SD, terus kemudian ini yang tingkat tinggi, modelnya seperti ini. Nah, ini lampirannya ya, lampiran RPP ya. Nah, lampiran RPP. Kemudian mana yang matematika ya? Ini SMP. Nah, SMP seperti ini. Ini apa ini? Oh, PAI ini ya, PAI. Nah, seperti ini. Silakan nanti disesuaikan saja formatnya, bebas menggunakan yang seperti apa, gitu ya. Mana ya matematika ya? Ini seni rupa ya, seni rupa. Formatnya bagus ini. Tujuan, kegiatan, penilaian. Jangan, jadi harus memuat itu gitu. Setiap RPP paling tidak. Matematika ini bahasa Indonesia. Biologi, geografi, sejarah. Nah, ini matematika ini. Ya. Nah, ini pertemuannya banyak, Pak. Ada 10 gitu. Nah, silahkan dibuat kegiatan pembelajarannya seperti apa gitu ya. 1 sampai 2. Gitu. Mengamati, mengidentifikasi, mendeskripsikan gitu. Oke, penilaiannya seperti ini. Saya kira sama dengan yang tadi sih. Malah ini lebih lengkap ini yang tadi ini. Nah, ini punya punya teman ini ya. Ini punya
Mungkin itu dari saya. Saya buka pertanyaan untuk ini diskusinya biar enak. Oke, silakan yang mau berdiskusi. Nah ya Pak, Ya, Husnul. itu kan kegiatan pembelajaran itu kan sudah ada ya Pak ya di silabus, cuman itu secara Mm-mm. umumnya. Nah Mm-mm. jadi itu dijabarkan lagi ya Pak di RPP sesuai dengan pertemuan Iya, atau betul. lokasi waktunya gitu Pak. Iya, betul. Nah, itu kan mungkin hanya ada 3 atau 4 ya. Nah, itu silahkan nanti dijabarkan lagi yang lebih detail gitu. Lebih detail itu maksudnya gini, guru itu menyampaikan materi, setelah itu apa diajak diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu apa? Diperinci lagi, tapi jangan terlalu banyak gitu. Pokoknya RPP-nya harus 1 lembar RPP-nya, jangan sampai lebih. Nah Kalau iya, kalau masih banyak, terlalu banyak ya dipersingkat lagi, nggak apa-apa. iya Pak. Nah terus itu Pak, katanya kan Hmm. kalau mau lengkap itu LKS-nya juga dicantumkan ya Pak. Kan Hmm. di PBAM kan kita udah buat tuh Pak LKS Hmm. beserta soalnya. Hmm. Kalau Hmm. ngikut itu nggak boleh tak Pak? Itu kan materi lain gitu. Jadi maksudnya kalau kalian kebetulan membuat sesuai dengan tugas silabusnya, maksudnya semesternya, kemudian kelas dan jenjangnya apa itu silahkan. Kalau misalkan tidak ini ya enggak usah, enggak apa-apa. Sudah. Iya Pak. Ya cukup sampai penilaian saja enggak apa-apa. Kalau pengen lengkap ya harus ada LKS-nya memang RPP itu. Nanti kalau micro teaching maupun magang itu ya harus ada LKS-nya setiap RPP. Tuh. Kalau di tugasnya sampean ini Pak, Tidak ketentuannya gimana Pak? tidak diwajibkan, yang diwajibkan itu hanya sampai penilaian ya. 3 komponen minimal itu. Enggak, yang tidak komplit ya, tidak tidak RPP komplit ya. Jadi hanya sampai penilaian saja nanti rubrik penilaian itu. Nanti materinya akan saya kasihkan bagaimana cara membuat rubrik dan lain sebagainya untuk RPP-nya. Iya. Ada lagi? Sudah Husnul ya. Oke, yang lain sekarang. Yang masih belum paham, Pak, Pak, ini berarti itu gimana tugas gitu. Hmm? Siapa ini? sini Pak. Ya, Pak, gimana? berarti itu tugasnya cuma 3 komponen itu sama rubriknya ya Pak? 3 komponen sama rubrik. Iya, 3 rubrik itu RPP ya. Bukan 3 rubrik. 3 komponen itu dalam satu RPP ya. Maksudnya satu RPP harus 1 lembar gitu. Jadi silakan nanti dibuat. Kalian satu kelompok ada berapa orang? Rata-rata. 3 sampai 4 kayaknya Pak. 4, 3 rata-rata. 3 sampai 4. Silak ada nggak yang hanya KD-nya 2 gitu? Kurang dari jumlah kelompoknya. Ada. Hmm? Kelebihan Pak. Siapa? Kelebihan KD. Oh, kalau kelebihan kan nggak masalah. Kalau kelebihan kan nggak masalah. Jadi bisa tinggal pilih kalian pengennya KD yang mana gitu ya. Materinya juga silahkan dipilih, disesuaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham membuat RPP?
kalian mau nyoba ngerjakan hari ini, nanti saya lihat hasilnya gitu. Nggak usah dibuat bagus dulu. Yang penting apa namanya, kalimatnya benar gitu ya. Yang satu halaman dulu RPP-nya. Nanti pokoknya hari ini saya cek ya. Saya cek hari ini, kemudian minggu depan harus sudah selesai RPP-nya. Bisa? Dikirim di mana, Pak? Kalau yang hari ini bisa di WA dulu untuk kita diskusikan gitu. Jadi kan enak ada yang dikoreksi gitu ya. Setiap kelompok apa perwakilan, Pak? Ya terserah sudah. Yang penting ada contohnya satu aja nanti satu kelas itu untuk didiskusikan ya. Paling tidak tiap kelompok adalah perwakilannya satu. Tapi kalian sudah paham membuat RPP? Paham, Pak. Insya Allah. Paham ya. Makanya mumpung ini masih masih baru saya jelaskan dan paham, silakan nanti dicoba gitu. Tapi kalau kalian sudah nunggu 2-3 hari ya lupa lagi gitu. Itu ya. Ada lagi Rek yang mau ditanyakan? Saya jatahnya sampai jam 9 ini maksimal. Apa lagi ya? Saya kira itu sih. Mungkin yang susah itu membuat tujuan pembelajaran. Karena menggabungkan KD3 dan KD4 gitu ya menjadi satu kalimat. Dan itu kalau bisa harus memuat komponen ABCD itu ya. Nanti saya coba cari filenya ini. Tadi saya cari filenya enggak ketemu untuk materi RPP itu. Nanti saya coba cari kemudian saya kirim. Ada lagi, Rek? Ini tugas terakhir ini sudah, nggak ada tugas lain. Dan yang ini individu, bukan kelompok lagi. Kalau kemarin-kemarin kan mulai tugas pertama kan, proyek yang pertama kan kelompok semua ya. Kalau ini harus individu. Kalau bisa buat yang RPP-nya yang menarik gitu. Nggak hanya menarik sebenarnya, tapi juga RPP itu mudah dipahami gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya tutup ini. Pak tanya. Ya. Itu kan tugasnya individu, Pak ya. Ya. Di kelompok itu Pak IKD itu ada 6. Tapi Ya. kan kelompok ada 4. Berarti itu ngambilnya 4, yang 2 ini dibiarkan gitu, Pak. Ya, yang 2 sudah nggak usah dibuat RPP-nya gitu. Buat yang 4 saja. Iya. Berarti tergantung individu membuatnya seperti apa gitu, Pak ya. Iya, tapi jangan sampai sama. Makanya nanti silakan dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Iya. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Minggu depan harus sudah dikumpulkan pokoknya. Terus minggu depannya lagi kita coba evaluasi lagi gitu ya. Mungkin ada yang perlu direvisi. Karena untuk membuat RPP terus kemudian baru membuat itu juga pasti banyak salahnya gitu. Karena ini sifatnya individu, jadi ada berbagai macam
bentuk dan pola pikir masing-masing mahasiswa nantinya gitu. Saya yakin sudah nanti pasti berbeda-beda, nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan hari ini, apalagi yang masuk tadi 20-an kan. Ya, 20 berapa tadi maksimal itu. Sekarang sudah jadi 19 gitu. Nah, sisanya ini tolong nanti dikabari temannya yang tidak hadir di Google Meet hari ini. Tuh. Ada lagi, Rek, yang mau bertanya? Minggu depan tergantung kalian ya. Kalau kalian sudah bisa membuat RPP-nya, kita tidak perlu Google Meet seperti ini lagi. Kalau memang belum dan itu banyak yang salah, gitu. Nah, kita perlu membahas seperti ini. Kalau kalian masih belum membuat, saya kira masih belum ini, belum tahu salahnya di mana nanti. Jadi harus dibuat dulu, gitu. Ya. Pak tanya, Ya. Pak, di saya ternyata itu Pak ya, kalau KD-nya ada 5 ya Pak. Iya. Cuman ini Pak, saya lihat materinya itu ada 3 cuman Pak. Ya enggak apa-apa, materinya 3 kan pembahasannya berbeda setiap KD-nya. Oh, Kalau nggak apa-apa kalau berarti. ya kalau materinya sama enggak apa-apa. Cuman pembahasannya kan nanti berbeda gitu. Bisa Oh, saja materi pecahan misalkan ada 2 atau 3 KD, tapi kan pembahasannya nanti berbeda ya. Soal-soalnya pun nanti kan juga berbeda. iya ada Pak. Ya, oke. Sudah? Ada lagi? Jadi yang dilihat itu bukan harus beda materi ya, gitu. Tapi KD-nya yang harus berbeda. Kalau berbeda materi itu lebih bagus sebenarnya karena masing-masing mahasiswa pun megang materi sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau memang materinya sedikit, itu ya enggak apa-apa materinya sama. Oke, silahkan lagi yang lain. Kalau memang ini sudah tidak ada, ya kita tutup. Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Itu tadi kalau tidak salah lihat saya ya Pak, di bawahnya penilaian itu ada soal-soal ya. Itu kita buat itu dimasukin juga itu soal-soal itu di RPP-nya. Nah, coba di penilaian itu kan ada 3 kan? Ya. Di RPP ini RPP 1 lembar kan. Jadi 1 lembar itu atau 1 halaman itu. Jadi sikapnya ini dibagi 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, nanti ini ada 4 ini. Terus kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau pengetahuan, kalau sikap itu menilainya dengan observasi, ya, sama dengan keterampilan. Kalau pengetahuan itu cara menilainya dengan memberikan tes. Nah, jadi misalkan gini, kalian kan sudah ngajar gitu ya. Misalkan kalian adalah seorang guru, kalian sudah ngajar, sudah sesuai dengan petunjuk yang kalian buat seperti ini. Nah, kemudian kalian nggak tahu anak itu, siswa itu sudah paham apa tidak gitu tentang materi ini gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui dia paham tidaknya terhadap KD yang sudah dijelaskan? Nah, caranya adalah menilai melalui pengetahuan ini. Nah, dengan cara apa? Boleh menggunakan tes bentuk pilihan ganda, boleh dalam bentuk uraian. Nah, kalau di sini kan masih belum disebutkan, kan hanya dalam bentuk kalimat ini. Dilakukan dengan cara pemberian tes tulis dan bentuk uraian. Nah, ini kan masih belum jelas dia. Bentuk soalnya seperti apa? Nah, soalnya itu dituliskan di sini. Nah,
Nah, soalnya dituliskan di sini. Jadi dia itu masuk ke pengetahuan di sini ya, pengetahuan. Sini masuk ke pengetahuan. Jadi, oh anak ini sudah bisa ngerjakan soal ini. Nah, berarti anak itu sudah paham tentang KD yang kalian ajarkan gitu loh. Untuk Ya, untuk soalnya silakan dibuat sendiri gitu. Terserah kalian. Terserah kalian bisa 5, bisa 2 kalau uraian gitu ya. Kalau pilihan ganda mungkin bisa 10 dan lain sebagainya, silahkan. Saran saya bentuk soalnya buatlah bentuk soal AKM. Karena kalau soal rutin seperti ini kan sudah sering siswa buat ya. Nah, sekarang saya saya minta kalian membuat soalnya dalam bentuk soal AKM. 2 soal saya kira cukup sudah. Nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Nggih, Pak. Paham berarti kan? Nggih. Oke, sudah. Yang lain monggo, silahkan. Pokok hari ini itu harus harus sudah ada yang selesai RPP 1 halamannya. Gitu. Nama sekolahnya diganti identitas kelompok saja ya, biar seragam gitu. Kelompok 3, gitu. Kelompok 2 atau kelompok 1 gitu ya, nama sekolahnya. Biar seragam. Oke, sudah? Ada lagi? Terakhir mungkin? Ada yang mau bertanya? Gak ada kayaknya sudah. Oke, kalau memang... Oh, ada. Ada. Pak, contohnya nggak bisa dikirim di grup, Pak. Apa? Contoh RPP yang ini. Contoh RPP, jangan sama persis tapi ya, Iya, membuatnya ya. Ya nanti saya kirim tapi jangan sama persis. ya Pak. Ya, saya kirim. Sudah, Rek? Ada lagi? Nggak ada, sudah Pak. Oke. Kalau memang sudah tidak ada, untuk perkuliahan hari ini saya tutup. Kemudian saya tunggu tugas untuk RPP 1 halamannya hari ini. Terima kasih atas perhatian.